ini waktunya masih ada 2 pemateri yang sedianya itu ada materi tentang budidaya ayam bahagia yang disampaikan oleh Pak Yusuf, karena Pak Yusuf sakit jadi nggak bisa hadir. Terus satu lagi budidaya ayam jobber, ini dari pelaku usaha tapi PPL juga. Nah kemarin sore WA saya, kok WA-nya itu bikin 2 tanda tanya. Yang pertama itu, Pak Ipung saya turu gasik. Wah, saya dari tandanya malam Jumat turu gasik piye batinku ngono. Mesake bapakne to nek turu gasik gitu. Ternyata beliau bilang demam, sakit. Oh, ya itu gitu. Wong aku seneng turu gasik iki sesuk arep ngisi nang kene kan persiapan tenaga gitu, malah sakit. Mungkin tinggal dangan nggih. Lah ten iki ingkang gantosaken dua-duanya mungkin ayam bahagia nggih disinggung sekedhik amargi wonten mriki enten pun nanti pelatihan nih ayam bahagia enten 3 tiang nih. 3 napa pinten niki? Sekawan nggih. Yang karena tugasnya dari pusat itu jadi PPL, ya akhirnya sekarang jadi PWL, jadi seperti kita. Kalau dulu tugasnya bawa suntian sapi gitu. Ini saat ini gitu saya sakit nyontek, gitu. Ini tugasipun tak niki penyuluh, gitu. Nah nanti setelah Mbak Wiwit ada saya yang akan memberikan sedikit saja, gitu, karena waktunya nanti tidak selesai Jumatan, gitu. Mungkin setelah 12 berani, gitu. Orang yang mau Jumatan mungkin, masih ada waktu. 11 harusnya. Silakan tentang ayam jobber. Mau berdiri atau duduk silakan, saya buka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya. Tadi Pak Ipung menyampaikan Pak Yusuf izin dan Bu Fitri izin. Sebetulnya tadi malam juga saya mau izin, tapi nggak tega. Sama aja November yang. Di sini kayaknya saya lihat ada yang sudah kenal dengan saya. Pantesan saya baru sampai sini kok udah dapat WA nomor asing, kok ada foto saya di situ. Ternyata ada teman lama. Apa kabar Mas Henry? Masih memelihara sapi? Oh gitu. Mohon izin ya Pak Ipung, walaupun saya ketiban sampur untuk menyampaikan tentang ayam bahagia dan jobber, tapi sebelumnya mungkin kita ngobrol santai tentang PMK dulu. Nah, perlu perkenalan buatan? Ya, nama saya Wiwit. Saya rencana Pak Pur sekantor dengan Pak Harman dan Pak Budi di BP4 Wilayah 3 Sekan. Nembe setahun aja merong tahun ini. Saya sekarang penyuluh di Mororejo. Namun sebelumnya saya kurang lebih dari 2010 sampai 2021 kemarin saya berkantor di Puskeswan Tempel Manjasa. Mungkin ada yang sudah pernah bertemu saya di sana ya Bapak ya. Kayaknya saya nggak asing dengan Bapak yang pakai baju biru ya. Dari mana Bapak? Oh ya, di mana? Oh Karanglo, iya. Apa kabar sekarang Karanglo? Wabah masih? Belum. Nyuwun sewu, Pak Win saya izin mengabsen. Ini dari mana saja? Pondok Rejo. Karanglo hadir. Kemudian Watu Pecah Mas Hendri. Senesipun? Banjar Jelapan. Jelopo sini ya. Jelopo. Ada lagi? Lotengan. Gagah Ombo. Nah ini yang pakai yang pakai kerudung biru ini saya kira Mbak Vita Mas Andre, karena makanya saya sapa apa ini, ternyata beliaunya di rumah, mantau dari rumah ya. Ternyata saya di mana-mana dipantau gitu. Baik. Saya dokter hewan backgroundnya, kemudian aktivitas sehari-hari pagi menjadi penyuluh, setelah itu ibu rumah tangga aja di rumah,
Barangkali nanti Sabtu Minggu jika sayanya sempat dan ada waktu, saya praktek hewan kecil, masuk operasi minor untuk kucing dan lainnya. Nah, barangkali cukup perkenalannya. PMK ini gimana Mas Andi kemarin PMK mulai kena kandang jenengan kan banyak sapinya. Oh, jadi bukan karena PMK-nya ya, tapi karena sebelum wabah sudah dibersihkan ya. Ya, sekedar bercerita tentang PMK. Gak apa-apa ya, mohon izin G. Jadi PMK ini penyakit mulut dan kuku. Dia menyerang hewan yang berkuku belah. Sapi, domba, kambing, kerbau gitu ya. Termasuk hewan liar, kades, rusa dan gajah. Nah, karakteristik PMK ini karena dia virusnya kan istimewa dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau virus yang lain itu bisa menyebabkan kesakitan atau morbiditas bisa nggak sampai 100%, tapi kalau PMK ini ciri khasnya adalah dia sekalinya datang di satu lokasi bisa menimbulkan tingkat kesakitan hingga 100%. Makanya itu sangat ditakutkan oleh peternak-peternak, terutama peternak yang besar gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kenanya ke kambing atau domba mungkin bisa kita lebih mudah untuk merawatnya, tapi sapi yang terkena yang bertonton dan ambruk niku kan sangat repot sekali dalam perawatannya. Kalau kena ke sapi, yang diserang pertama kali adalah area mulut biasanya nanti nggak mau makan, ngereweh, kemudian hampir mirip dengan goman persis, hanya saja nanti bedanya kalau goman sekitar 3-5 hari nanti sembuh. Kalau untuk PMK nanti kalau sudah 3 hari itu akan muncul yang lainnya jika kita tidak bisa segera menangani dengan baik, memberikan makan yang baik, minum yang tercukupi, kemudian pengobatan nututi mboten sakit, biasanya akan ikutan gejala selanjutnya mengarah PMK akan muncul kados, luka di mulut, gusi, lidah, kemudian muncul lagi yang lainnya. Kalau sudah parah nanti lukanya ada di puting juga di antara teracak. Kalau sudah lebih parah lagi nanti akan lepas. Gitu. Tipsnya sebetulnya ini hampir sama dengan ayam ya, saya katakan mau sapi mau ayam, intinya kita mau memelihara apapun, intinya yang pertama kali yang perlu diperhatikan adalah apa Pak? Ya, pertama itu nyambung ya. Pertama intinya pemilihan bibit ya. Bibit sudah bagus, kemudian kandang disiapkan. Setelah kandang itu nanti kalau dipecah lagi banyak lagi. Kandangnya harus gimana? Harus melindungi sinar matahari cukup, tidak boleh lembab, tidak boleh basah, kotor ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang kaitannya dengan PMK ini, intinya kembali lagi ke PMK, intinya adalah karena kita perangnya dengan sesuatu yang tidak terlihat ya. Terus perang dengan penyakit itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya Pak Bunge, mau di ayam atau sapi. Jadi kita bisa melihatnya, oh ini sakit itu setelah si hewan itu menimbulkan gejala. Dari situ kita baru tahu gejalanya muncul, oh baru kita bisa mengetahui, oh ini sakitnya PMK kah? Kalau di ayam, oh ini karena ND kah? Atau karena IB kah? Atau karena pulorum kah? Atau CRD kah? Dan lain sebagainya. Nah, kalau PMK ini nanti intinya yang pertama ya Pak, saya pesankan. Kalau berperang dengan virus itu, karena kita nggak terlihat, kita harus punya tameng. Kita harus membentengi diri sendiri dulu sebelum PMK-nya ada di sekitar kita. Tapi bukan berarti terus tamengnya pun kula dulu sedanten nggih mboten, nggih Mas. Usahakan batasi lalu lintas ternak. Dalam artian kalau ini PMK, kita menjaga hewan yang ada di kandang kita jangan sampai bercampur dengan yang baru.
Itu kalau untuk wabah memang sementara kalau bisa jangan memasukkan dulu hewan baru. Kepaksone Pak, kan ini biasanya so ada yang maksa tuh diantara ini. Wah pokoknya aku tak tumbas hewan enggal. Jangan dijadikan satu. Wajib ada proses karantina. Berapa lama untuk PMK? Kalau untuk karantina standar itu kira langkung 3 minggu. Tapi kalau untuk PMK 2 minggu sudah cukup. Kenapa 2 minggu? Kan ada yang bilang itu 2 minggu itu karena karakteristik si virus ini dia akan masa inkubasinya selama 1-14 hari. Dalam arti ketika virus itu masuk ke dalam tubuh dia akan menimbulkan gejala yang terlihat ya di antara itu. Kalau memang hewan baru yang bapak atau ibu tumbas saking pekeniku boten betul nopo-nopo, boten betul lembut, insya Allah nanti selama masa karantina itu dia tidak akan menimbulkan gejala apapun. Pun hewan nopo mawon mesti awalnya boten purun termasuk kita. Jadi itu yang pertama, membatasi hewan masuk. Yang kedua, lakukan penyemprotan rutin, Bapak. Di Karanglo sudah sampun dilakukan penyemprotan rutin. Yang disemprot apa nih, Pak? Oh, ngeten. Oke. Tandangnya disemprot, terus sapinya disemprot. Sudah tahu penularannya lewat apa? Lewat udara. Selain lewat udara, kontak langsung ya antara yang sakit dengan yang sehat. Lewat apa? Lelerannya, lewat cairan vesikel lukanya, kemudian bisa juga lewat feses atau tletonge. Sakit untuk penularan. Kandang jangan hanya asing penting semprot beden. Semprot kandang usahakan di tempat yang terlindungi atap. Karena kalau yang di jalan-jalan itu saya rasa sudah terbantu oleh matahari ya sebagai steril alami gitu di bawah kandang. Jadi semprot kandang. Kemudian lanjut selain itu kalau yang untuk merangi PMK tingkatkan imunnya dengan cara memberikan pakan atau minum tambahan pun ngaten cekap. Minuman tambahannya apa? Air yang biasa. Ini sebenarnya kunci yang sepele tapi jarang-jarang dipakai Bapak. Jadi Bapak Ibu di rumah kagungan ternak, sayangnya memang air minum itu selalu tersedia. Jadi sewaktu-waktu sapinya pengen minum, ya dia bisa mencukupi kebutuhan minumnya sendiri. Mboten sah dijatah. Biasanya kita dijatahnya kan pagi atau sore pas bareng ngombor. Ada yang tahu sehari berapa liter membutuhkan sapi air minumnya? Minum Andri sakwareke sakwareke teori ini 40 liter paling boten 40 liter tidak termasuk komboran air minum itu. Jadi berikan minuman tambahan yang mengandung vitamin atau mineral. Berikan multivitamin atau mineral. Sudah dipraktekkan Pak? Nah ini sewadah ada yang mulai 7.000 sampai yang paling bagus harganya di atas 35.000. Diberikan secara rutin setiap hari itu bisa menambah kebutuhan vitamin untuk sapi dan bisa untuk sebagai kita langkah untuk menaikkan imun. Jadi itu sebagai barrier atau pertahanan kita terhadap PMK. Berikan vitamin itu. Kemudian yang selanjutnya, nah tadi apa yang pertama? Membatasi hewan ya. Yang kedua kemudian lakukan penyemprotan. Yang ketiga berikan vitamin. Yang keempat vaksinasi. Nah ini vaksinasi ini di Pondok Projo sudah semua vaksinasi belum Karanglo belum ya, nanti Karanglo nunggu sehat dulu, biasanya sehat jeda paling boten 2 minggu sampai 1 bulan baru ada proses vaksinasi. Sekarang sudah mulai membaik semua. Vaksin paling cepat 3 bulan setelah PMK. Oh iya mungkin di ini hingga steril betul. Jadi harapannya betul-betul nanti karena vaksinasi ini juga syaratnya harus sehat. Kemudian kalau sapi yang akan divaksin usianya nanti lebih dari 2 bulan. Terus yang ketiga
ya itu tadi, paling tidak lingkungannya steril dulu. Monggo Bapak nanti bisa di puskesmas kalau ada yang obat semprotnya telat, belum mau ke puskesmas. Gratis kan? Dikasih Pak Mimin kok kemarin pakai disinfektan. Oh, sekedar informasi kalau di puskesmas kita itu punya puskesmas Bapak Ibu, jadi monggo yang kena ayam, kucing, kelinci, kambing, sapi, pokoknya sembarang hewan silahkan manfaatkan. Sleman itu luar biasa, dari pertaniannya, peternakannya. Saya tuh kadang iri lihat ke Sleman ini. Saya bukan orang Sleman. Nah, orang Slemannya sendiri kok tidak memanfaatkan maksimal. Pemerintah sudah memberikan keluasaan puskesmas gratis, gitu Pak? Gratis. Apa yang digratiskan selama jam kerja Senin sampai Jumat itu tidak ada biaya, tidak ada pungutan biaya. Obatnya saya, karena saya sebelumnya pernah di sana. Untuk yang kucing, kalau kucing kan hewan kecil ya, hewan kesayang. Ada juga, tapi ya terbatas karena memang alokasinya kan untuk peternakan rakyat sebetulnya. Tapi bisa dimanfaatkan, silakan. Untuk ayam ada desinfektan, untuk obat semprot kandangnya gratis, monggo manfaatkan itu. Kalau beli itu ya lumayan Pak, mengeluarkan uang kan. Jadi uangnya bisa kita alokasikan untuk yang lain kalau melihara. Nah, ini ayam Jawa Super itu ayam buras jantan dengan ayam ras petelur yang betina. Nah, ini disilakan, kemudian jadilah menjadi ayam joper. Ada yang punya pelatihan joper dalam budidaya ayam, terutama ayam joper ini. Usahakan memilih bibit yang unggul, kemudian dilihat nanti bibitnya. Kalau ayam sehat sama dengan kita Pak, matanya bening, tak berair. Kalau kita bisa senyum-senyum ya, terus makannya banyak, kemudian lincah, badan lumpur, bulunya juga bagus, itu nih, itu ciri ayam yang sehat. Kemudian setelah pemilihan bibit, kemudian jangan lupa sebelum pemilihan bibit ini kita persiapkan dulu kandangnya. Jadi kandangnya kalau kita mau memelihara ayam joper, nanti usahakan membuat kandang untuk persiapan DOC dulu. Disiapkan tempat minumnya, tempat pakannya, kemudian liter kandangnya. Jadi alat kandang diberikan sekam. Sekam tujuannya untuk biar satu hangat, yang kedua untuk agar kalau kotorannya ke situ dia cepat kering deh, jadi tidak terlalu menimbulkan bau. Maksimal ya 40%, jadi jangan terlalu panas juga. Nah, monggo ini di sekelilingnya nanti bisa ditambah aplikasinya, kalau masih kecil-kecil juga bisa dibuat masakan apapun, dan rasa dagingnya juga eco hampir sama dengan ayam kampung. Nah, ini teman saya ini, Bu Fitri ini. Jadi kalau lah di situ cairan desinfektan. Jadi setiap bapak atau ibu yang mau masuk ke area kandang wajib menginjakan alas kandang itu di baknya itu. Itu sebetulnya sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa karena kita bisa meminimalisir kemungkinan hewan terkena antah berantah yang nggak kita tahu di alas kandang atau orang asing masuk ke area lokasi tempat kita budidaya beternak ini ya. Itu deh, sediakan desinfektan di depan, kemudian sterilkan alatnya, alat makan, minum, banyak sekali macamnya. Desinfektan silahkan pilih sendiri tergantung kebutuhan. Kalau yang ada yang basicnya dari formaldehid, ada yang basicnya dari iodin, kadus antisep, medisep itu dari iodin ya. Kemudian kalau yang di puskesmas itu ada benzaklin, jadi benzalkonium, dia malah lebih bagus. Selain untuk disinfeksi alat kandang, bisa juga untuk campuran disinfeksi air minum. Tunggu lanjut Pak Bu. Yang kedua persiapan kandangnya jangan lupa. Kemudian yang ketiga pakannya, monggo yang protein tinggi karena kita kerja targetnya untuk daging ya, diusahakan ya belinya yang betul-betul yang proteinnya baik.
syukur nanti kalau yang langsung pabrikan tidak apa-apa. Kemudian untuk manajemen kesehatan hewannya, monggo, karena ini di Unbar, jadi kita untuk manajemen kesehatannya benar-benar harus yang tiap hari itu mengamati. Jadi yang terlihat agak murung, menyendiri, jekrik, kemudian nggak lincah, ini harus segera kita tanggap, dilihat apakah ini kuatkan atau memang sakit gitu ya. Kalau sakit segera dipisahkan, monggo, harus punya kandang untuk isolasi, dengan harapan kalau kita lebih cepat untuk memisahkan dan tahu di situ ada yang sakit, nanti tidak, penyebarannya akan lebih, resikonya akan lebih kita bisa tekan. Kita mendukung keberhasilan dalam kita berbudidaya. Nah, kemudian yang terakhir, biosecurity atau Bapak, biosecurity bisa dilakukan dengan jalan desinfeksi atau penyemprotan kandang dan karantina itu tadi. Jangan sampai orang asing mudah keluar masuk situ. Kalau mau ke kandang ya kita, kalau habis bepergian jangan lupa ganti baju dulu baru ke lokasi kandang. Alas kaki, jangan langsung asal masuk ke lokasi area pemeliharaan. Dan kecil yang kadang kita lupakan itu akan berdampak sangat besar. Saya pesan sekali lagi, kita di kehewanan ini kita tuh berperang dengan melembut sesuatu yang tidak terlihat. Jadi monggo dimaksimalkan kita dalam pencegahannya. Gitu. Barangkali ini yang jawaban untuk ayam bahagia. Monggo, nggak kerasa bahan multivitamin di minumannya Bapak. Nanti beli egg stimulating gitu ya, ke poultry ada. Untuk merangsang yang ayam bahagianya, monggo ada yang mau ditanyakan? Nanti mungkin Pak Pun angkatan ini bisa nanti diajak jalan-jalan ke tempatnya ayam bahagia yang sudah mulai jalan. Baik, terima kasih. Saya dari awal sampai akhir menyampaikan tentang PMK, Jober, dan ayam bahagia. Monggo untuk diskusi yang lebih lanjutnya nanti bisa lewat Pak Pung, bisa lewat Pak Win, atau langsung WA ke saya, tidak apa-apa, silakan. Nanti nomornya ada di Pak Pung. Mas Hendri juga kagungan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan ilmu sedikit ini mudah-mudahan bisa dibawa pulang, bisa manfaat, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Dan informasi yang sedikit tadi tentang puskesmas dan lain sebagainya, monggo estu dimanfaatkan. Dari pemerintah monggo dimanfaatkan maksimal. Kantung purune piantun Sleman niku nggih Pak Win nggih. Lahan ada loh, petugas siap semua, PPL-nya, ya dokter hewannya luar biasa. Karena saya kelahiran Cilacap Pak, sampai SMP di Cilacap, kemudian besar di Magelang, sekolah di sini, saya merasakan betul satu-satunya daerah ternyaman itu Sleman. Hanya beruntunglah orang Sleman, apalagi sudah punya lahan, monggo dimanfaatkan maksimal. Cabenya, apanya, pendampingannya luar biasa. Iya, mau ini cabai ahlinya siapa, ada semua. Nanti tanya PPL, PPL-nya nggak bisa. Inilah tugas PPL, nggak semua harus bisa. Jadi menjembatani. Nanti kalau nggak bisa Pak Pung tentang cabai, ada Pak Harman di sini. Tentang ikan ada Pak Budi di sini. Barangkali begitu Bapak Ibu, matur sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dari awal sampai akhir ada kata-kata atau tindak tanduk yang kurang pas di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus hati-hati. Kemarin Karangil itu terkena karena disuruh jangan mendatangkan sapi dari luar, malah mendatangkan. Nah itu akibatnya kena, dan harus nunggu hampir 3 bulan nanti baru bisa divaksinasi. Nah untuk yang lain kemarin sudah saya sampaikan di Lagombo, monggo yang punya ternak untuk didata dengan cara mengumpulkan KTP bagi pemiliknya, nanti ada vaksinasi, nanti dijadwalkan. Ini yang baru berlangsung, di Bibis, maaf, di Lumbung. Yang untuk saya kemarin diminta oleh Suswan. Saya cuma mau menyampaikan sedikit aja tentang motivasi. Dengan adanya pelatihan ini dari Bapak Ibu semua, dari beberapa narasumber sudah disampaikan kan, nanti monggo
dari Bapak Ibu karena kemarin sudah disepakati untuk mau menjadi kelompok milenial di Pondok Rejo. Nah itu monggo segera aja dibentuk guys, supaya istilahnya nanti bisa ada pelatihan yang terkait dengan yang dibutuhkan oleh petani milenial gitu. Jadi petani milenial itu istilahnya untuk menggantikan yang lebih tua, nanti yang lebih tua itu bisa membina, membantu dari kita. Oke. Di sini saya tentang motivasi dan rencana tindak lanjut. Di sini motivasi sudah tertulis, nggih. Motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri yang dapat membangkitkan, mengarahkan dan mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensitas dan ketekunan perilaku sukarela dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi motivasi itu istilahnya bisa terdorong dari dalam hati kita masing-masing. Contohnya begini, kita lihat slide sebelumnya, okay. Nah, di sini yang atas itu pernah kita membayangkan ya, kapan kita bisa ke Baitullah melaksanakan haji? Apa kita melihat tetangga kita yang sudah mampu haji, akhirnya kita dalam hati, wah, kapan ya aku iso kaya kae. Nah itu kan udah motivasi diri toh dari dalam hati kita. Nah itu untuk mencapai sesuatu. Nah motivasi itu bisa segera dicapai, ada yang tidak bisa segera dicapai. Contohnya kalau ke Baitullah ini harus punya modal, harus punya keimanan yang kuat itu. Selanjutnya kalau melihat yang paling kiri itu ada sapi, sapi ini kok lemu yo. Nah terus peternak di Pondok Rejo paling yo, wah aku yo memelihara sapi. Ya itu kan motivasi juga, melihat yang sudah berhasil itu namanya juga motivasi diri. Terus ada hasil-hasil pertanian, ini ada wortel, ada nanas. Nah ini juga motivasi juga dari kita. Wah aku mungkin neng omah nandur mek kaya ngono, mbok kapan-kapan aku tak belajar men kaya ngono. Nah itu juga motivasi diri toh. Nah, dari kita sendiri juga motivasi diri. Terus yang paling kanan yang atas itu cewek cantik. Tapi kalau ini mungkin untuk ibu-ibu ya. Wah, aku iso nganggo jilbab ngono kae piye ya? Ngono nek dapat apa, Bro? Wah, aku ndek bojo ayu ngono. Nggih ampun nggih mesti bojo. Nggih. Pasti wah mbok menawa aku duwe anak wedok iki iso nganggo jilbab ngono kae, wonge ayu. Itu kan motivasi diri gitu supaya keluarganya keluarga yang baik, punya anak wedok yang nganggo jilbab agamanya Islam. Ngoten itu motivasi gitu. Terus yang bawah ini ada kota besar, ada gedung-gedung tinggi. Nah, kita melihat gedung tinggi itu, wah kapan ya aku iso kerja ning kono kae, ning gedung dhuwur yang ngono kae. Itu juga motivasi. Itu artinya kita harus bisa mencapai sesuatu yang tinggi sekalipun kalau motivasi dari diri kita, gitu, dari dalam hati kita yang paling dalam. Itu monggo.